Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, mengatakan jika pihaknya sudah sepakat untuk menghentikan gugatan perdata terkait dugaan wan prestasi yang dilakukan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah diajukan ke Panitera PN Selatan, kabarnya pencabutan gugatan tersebut akan secara resmi diumumkan pada persidangan yang berlangsung pada 21 Juli 2025 mendatang. Atas pernyataan yang dilontarkan pihak Nikita Mirzani terkait hal tersebut, pihak Reza Gladys pun meresponnya dengan santai. Bahkan tim kuasa hukumnya sempat berkelakar kalau pihaknya sudah menyiapkan uang senilai 100 miliar untuk menghadapi gugatan wan prestasi Nikita Mirzani sesuai dengan apa yang diminta Nikita dalam gugatan tersebut. Ya, padahal 100 M kan kita sudah siapkan, cuman mereka nggak siap menerima ya. Saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus soalan skala prioritas. Jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material di mana hakimnya bersifat aktif, dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi, kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada sini. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, maka kita prioritas kepada pribadinya yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan pembelaan. Saat mengumumkan akan mencabut gugatan perdatanya, Fahmi Bahmid menyebut jika dirinya dan Nikita Mirzani sepakat untuk fokus mengurus urusan pidana dugaan pemerasan dan TPPU yang tak lama lagi akan masuk pokok perkara. Dalam persidangannya, Fahmi Bahmid menyebut jika melakukan pembelaan terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang sekarang berstatus sebagai terdakwa jauh lebih penting ketimbang mengurus kerugian material kliennya di ranah perdata. Untuk alibi yang disampaikan lawan seterunya itu, pihak Reza Gladys pun punya pandangannya sendiri. Bukan, ini kan sudah disampaikan. Skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, mencabut ini sebenarnya juga kita, seperti kami katakan di awal, ini kan modus, ya. Ini modus. Karena modusnya tidak berhasil menghentikan pidana dan modusnya kemarin tidak berhasil ketemu dengan Dr. Reza, ya, karena dia punya maksud tertentu. Jadi karena zong juga dicabut. Jadi sebenarnya ini sepertinya mempermainkan hukum. Karena hukum sih menerima aja setiap ada gugatan masuk diterima oleh pengadilan. Tapi janganlah seperti itu. Kalau memang dia kira gugatannya halusinasi atau seperti saya katakan kue bohong, kita usahlah menggugat, malu-maluin aja. Selalu kan kita bilang dia modus. Kenapa kami masukkan modus itu adalah dia sengaja, ini kan sudah masuk ke proses pidana, sudah berjalan, tiba-tiba dia masukkan gugatan. Dia mau menghentikan pidana ini sebenarnya. Ternyata mediasi kemarin gagal. Ya karena gagal, dia dicabut. Karena dia pikir sia-sia saya berjuang. Sia-sia saya berjuang sehingga ya udah cabut aja. Toh mediasi gagal. Cuma itu aja kok. Meski demikian, pihak Fahmi Bahmid membantah jika alasan pihaknya mencabut gugatan perdata terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran gugatan tersebut tidak memiliki alat bukti yang cukup dan terkesan terburu-buru ketika mengambil tindakan. Bagi Fahmi Bahmid, pencabutan gugatan tersebut tidak lain merupakan strategi yang dilakukan untuk membela kliennya. Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat. Ini urusan strategi. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan.
Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya, ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan wan prestasi kita perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Di pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan nanti hakim pidana akan melihat dia mencabut gugatannya, berarti ada penyesalan akan pemerasan yang dilakukan. Kalau dia tidak cabut, ini akan menjadi hal yang memberatkan hukuman. Memberatkannya, mengulangi perbuatannya, meminta uang 4M. Jadi sudah diminta 4M satu kali pemerasan, diminta lagi 4M melalui gugatan. Ini akan memberatkan hukumannya. Memang, jika ditelitik dari jadwal persidangan kasus pidana dan perdata yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, perseteruan mereka di pengadilan akan mulai memasuki fase krusial. Untuk kasus pidana, pekan ini Nikita Mirzani akan menghadapi pembacaan putusan sela dari majelis hakim yang bakal menentukan perkara tersebut berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi atau dihentikan jika eksepsi pihak terdakwa diterima. Sementara itu, jika dilanjutkan gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan mulai membahas inti perkara karena mediasi dinyatakan deadlock oleh hakim mediator. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini, saksi memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan, kita harus dialog ya, jadi kita harus diskusi. Ini sebentar lagi dua-duanya jalan ya kan habis mediasi, habis SFC kan, habis ini kan pasti akan berjalan nih, dua-duanya akan berjalan. Di saat dua-duanya harus berjalan ini, mana yang harus kita jadikan skala prioritas? Kan kita harus konsentrasi, kita juga harus diskusi, kita harus membaca semua berkas, harus kita ambil sikap, apa yang harus kita dahulukan. Akhirnya yang perlu kita dahulukan bagaimana kita memberikan pembelaan secara pribadi kepada Nikita Mirzani, karena itulah dia yang menjadi terdakwa. Karena kalau orang yang mengalami perkara pidana itu kan terkait dengan pribadinya, makanya kita konsentrasi ke melakukan pembelaan. Saya pribadi melihat ini masih tanda tanya. Soalnya penggugat ini kan ngomongnya itu kemana-mana ya. Jadi saya mencurigai ada kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya. Kenapa saya katakan kebohongan? Mencabut gugatan itu adalah di depan hakim. Setelah dicabut di depan hakim baru disampaikan kepada media. Ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya mencabut di media, tapi tanggal 21 besok dia masih tetap pada gugatannya. Ini pertanyaan. Lepas dari kabar akan dicabutnya gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys yang baru bisa dipastikan pada sidang 21 Juli 2025 mendatang, pihak Nikita Mirzani menyiratkan jika keputusan untuk menghentikan gugatan perdata tak bisa diartikan sebuah kekalahan. Fahmi Bahmit tak menutup kemungkinan jika kedepannya Nikita Mirzani akan kembali menggugat Reza Gladys jika kasus pidananya selesai. Lantas, benarkah hal besok akan tersebut? terus dilanjutkan setelah pidana itu menjadi rahasia.
Nah, itu urusan nanti strategi yang lainnya. Yang jelas surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah diterima di bagian kepaniteraan. Kalau pidana selesai akan mengulang. Itu nanti akan saya jawab setelah proses berlangsung. Berarti bisa dibilang gugatan yang ditunda, Bang? Itu menjadi rahasia nanti, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai di dalam sebuah perkara itu kita tidak hadir karena kita lagi konsentrasi di suatu masalah. Lebih bagus kita mengambil sikap, kita cabut, kita fokus kepada satu masalah pidana. Dua-duanya adalah sama, cuma perbedaan pidana dan perdata. Yang perdata harus kita cabut, kita fokus kepada yang pidana. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan kehidupan seseorang yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Makanya saya konsentrasi di sana, karena kalau sampai putusan celah menyatakan bahwa perkara dilanjutnya, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di saat pemeriksaan saksi, kita harus betul-betul konsentrasi penuh untuk membaca berkas perkara. Inilah pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan wan prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan celah. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini. Karena ada yang lebih penting, itu adalah mengenai perkara pidanamu. Karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu, dan sebagainya. Secara hukum bisa dicabut, nanti digugat lagi kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau halusinasi, apa yang mau digugat? Kalau dia mau gugat lagi nanti, ya justru kami yang mau gugat, bukan dia. Kita buktikan. Setelah putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan kepada penggugat yang mencabut itu.